Acara diskusi Desak Anies edisi pendidikan di Yogyakarta yang rencananya digelar di Museum Diponegoro Sasana Wiratama dicabut izinnya secara mendadak. Timnas Amin mengaku telah mengantongi izin namun mendadak dibatalkan sepihak. Untuk membahasnya sore ini sudah bergabung juru bicara Timnas Amin Usama Abdul Aziz dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Praitno. Selamat sore Mas Semi dan Mas Adi. Selamat Sore, sore, Kak Rifana. Rifana. Oke, saya mau ke Mas Semi terlebih dahulu. Mas Semi, bisa diceritakan bagaimana Ya, kronologis pencabutan izin acara Desak Anies di Museum Diponegoro Sasana Wiratama Yogyakarta ini? ya. Jadi dari kemarin kami di siang hari sudah mendapatkan izin, Mbak. Jadi Hmm. memang sudah pendekatan lama. Lalu kemarin akhirnya kita keluar izin sejak siang dan ditandatangani oleh pengelola dan sudah di statement bahwa acara itu memang acara Desak Anies dan sudah ada perjanjian bahwa ada hal-hal yang memang kami harus patuhi dan Hmm. kami sudah patuhi. Lalu saat berjalannya waktu, saat di persiapan di malam hari, tepatnya pukul 7.30, kami mendapatkan telepon dari pengelola bahwa di saat kami sudah menaruh sound system, alat-alat, dan lain-lain sudah persiapan, kami dibilang untuk segera meninggalkan tempat karena izinnya sudah dicabut. Tanpa alasan yang jelas, tapi kami diminta untuk meninggalkan lokasi dan tidak menyelenggarakan di acara tersebut. Dan akhirnya pada malam itu juga kami harus pontang-panting untuk mencari lokasi baru yang lebih sesuai. Dan justru akhirnya setelah informasi ini beredar, banyak sekali dari relawan, pendukung, dan lain-lain yang akhirnya menawarkan untuk bisa menggunakan tempatnya. Dan akhirnya terpilihlah salah satu lokasi yang menurut kami lebih sesuai dengan yang kami butuhkan, walaupun memang kapasitasnya tidak sebesar yang kami harapkan. Gitu, Mbak Rifana. Baik, Mas Semi, persyaratan-persyaratannya apa sih sebetulnya yang diminta oleh pihak Museum Diponegoro ini sehingga sudah dipenuhi oleh Timnas Amin? Ya, ini memang kita gunakan pendopo ya, Mbak. Bukan Hmm. museum, tapi memang ini pendopo. Yang diminta adalah tidak ada atribut partai, Hmm. ya. Memang acara Desak Anies bukan acara partai dan bukan acara kampanye. Tidak ada atribut relawan juga sudah kami sudah kami sepakati juga. Dan hanya itu sih, Mbak. Tidak ada berbau politik tentang partai. Yang penting dari mereka minta untuk tidak ada berbau partai. Dan Oke. memang dalam acara saya tidak pernah ada tuh berbau Hmm. partai. Dan akhirnya, tapi kita nggak melanggar apapun tanpa alasan yang jelas, tanpa pelanggaran, akhirnya ternyata izin dicabut. Informasinya setelah kami minta konfirmasi terus kenapa alasannya, ada permintaan untuk acara ini izinnya Baik. ditiadakan. Oke, ada permintaan agar acara ini izinnya dicabut. Timnas Amin tahu nggak siapa yang memerintahkan pencabutan izinnya? Siapa yang meminta? Kami nggak tahu, Mbak. Kami Hmm. sudah tanya, tapi dari pengelola tidak mau memberikan informasi, tapi dikatakan ada permintaan untuk izinnya dicabut, dibatalkan. Oke, saya mau ke Mas Adi terlebih dahulu. Mas Adi, pencabutan izin acara Ya. Desak Anies ini kan bukan pertama kali terjadi ya. Kita sudah dengar sebelumnya juga pernah izinnya kemudian tidak keluar begitu. Bagaimana kemudian Anda menganalisa ini? Apakah ini ada yang merasa takut dengan acara ini atau ini bagaimana ya? Menghambat proses demokrasi atau bagaimana? Inilah yang sebenarnya kita khawatirkan sejak awal, bahwa Pilpres itu bukan soal menang-menangan, Pilpres itu bukan melulu tentang elektabilitas, tapi Pilpres itu adalah ajang bagaimana kita membangun demokrasi yang sehat, kompetisi yang fair dan sehat, itu jauh lebih penting di atas segala-galanya. Jadi seperti saya, seorang rakyat biasa, seorang peneliti, kita ini menikmati bahwa kompetisi itu dilaksanakan dengan sejujur-jujurnya sehingga siapapun yang berkompetisi itu memiliki kesempatan dan hak yang sama. Nah, Rifana, yang ingin saya katakan adalah kalau persoalan izin yang kemudian dibatalkan, saya kira memang perkara biasa. Tapi kalau itu kemudian dibatalkan mendadak di malam hari, sementara acaranya itu besok pagi, tentu Hmm. menimbulkan peraduga dan kecurigaan-kecurigaan yang tak biasa. Kan tidak perlu seorang ahli untuk menganalisa bahwa ada sesuatu yang terjadi. Kalau Hmm. memang acara desak itu dianggap mengganggu, tidak sesuai dengan prosedur, standar persyaratannya tidak dipenuhi, kan sejak awal mestinya ditolak. Hmm. Itu menurut saya nggak ada hal-hal yang diributkan. Karena apapun judulnya, desak Anies ini tentu menggunakan atribut yang tentu sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada. Tapi kalau kemudian dibatalkan secara mendadak, tanpa alasan yang jelas, cuman beberapa jam sebelum acara, tentu ada sesuatu yang tidak baik-baik saja. Selanjutnya kan kalau kita mencoba untuk men-breakdown satu persatu,
acara Anies ini kan bukan kali ini saja, sempat misalnya di Tanah Datar di Sumatera Barat juga di cancel tempatnya secara Ya, sepihak, kemudian ada di Padang, ada NTB, dan kemudian di Pekanbaru kalau tidak salah di Riau juga ada persoalan-persoalan yang sama. Kalau cuman kejadiannya hanya sekali di misalnya di Jogja tapi tidak terjadi pada hal-hal yang sebelumnya, mungkin publik menganggap ini adalah hal teknis biasa. baik, Tapi kalau baik. terjadi di berbagai tempat, terjadi simultan, ini tentu menimbulkan efek yang menurut orang ada sesuatu yang tidak selesai soal Oke. kampanye yang mestinya dilaksanakan secara demokratis. Bagi saya demokrasi ini bukan soal hanya siapa yang jadi presiden dan wakil ya, tapi Hmm. bagaimana prosesnya ini juga berjalan dengan Baik, adil ya, transparan dan tanpa ada upaya-upaya oke. untuk menghalangi kelompok tertentu. Baik, saya mau tanya ya ke Mas Semi. Mas Semi, Timnas Amin tahu nggak bahwa kompleks Museum Diponegoro Sasana Wiratama Yogyakarta itu memang merupakan fasilitas TNI. Mungkin mereka tidak mau dikaitkan dengan kegiatan politik. Tahu, Mas? Kami mengetahui Mbak bahwa itu Hmm. memang yang kami tak ketahui adalah tempat itu dikelola oleh pihak ketiga yang memang untuk mengelola tempat tersebut. Dan Ya kami sudah pihak ketiganya wanti-wanti ini sejak maksudnya awal, TNI kan? Mas, ini acaranya namanya sudah kenapa? Pihak ketiganya ini memang fasilitas milik TNI. Anda tahu itu ya? Timnas Amin tahu itu ya? Pengelola Mbak. Kami yang berhubungan sama kami itu pengelola. Iya. Pengelola yang akhirnya mengeluarkan izin dan tertulis hitam di atas putih, dicap dan ditandatangani. Dan di surat itu juga sudah tertera bahwa ini acara Desak Anies yang akan dihadiri oleh Anies Baswedan. Oke. Sudah jelas, semua sudah clear. Oke. Jadi menurut kami nggak ada halangan lagi. Dan ini juga memang ya betul terjadi, bukan baru kali ini. Sebelum-sebelumnya juga pernah Baik. terjadi. Tapi bagi kami tidak masalah. Justru kami merasa semakin ditekan. Justru apresiasi kepada dari publik malah semakin melejit. Jadi Baik. semakin ditekan kami akan semakin melejit. Saya mau tanya sekali lagi, apakah Timnas Amin tahu bahwa kompleks Museum Sasana Wiratama Diponegoro itu dikelola oleh itu merupakan fasilitas milik TNI? Anda tahu itu? Yang kami ketahui dikelola oleh pihak ketiga yang bukan TNI. Oke. Yang kami ketahui itu. Oke, jadi nggak tahu ya kalau Dan itu itu adalah tidak fasilitas atas milik nama TNI TNI. ya? Iya, jadi memang dikelolanya oleh bukan TNI, dikelola oleh sebuah, kalau nggak salah sebuah yayasan ya. Hmm. Di suratnya ada kok, di surat Ya, perjanjiannya. yayasannya bukan under TNI ya? Saya nggak tahu under TNI Oke, apa bukan, tapi oke. itu dikelola oleh sebuah Ya. yayasan. Mas Adi, apakah kemudian menurut Anda pencabutan izin itu karena memang TNI tidak ingin dikaitkan ya dengan kegiatan politik? Karena ternyata Museum Diponegoro Sasana Wiratama ini adalah salah satu fasilitas milik TNI begitu. Ya, secara prinsip sebenarnya hal-hal yang dianggap melanggar aturan kan memang dalam kampanye itu tidak boleh menggunakan fasilitas pemerintah ataupun Pemda Rifana. Kalau toh itu haram hukum sejak awal tidak bisa digunakan untuk aktivitas politik seperti Desak Anies, mestinya sejak awal Iya, pengajuan betul. peminjaman pendopo itu sudah. Iya, ini kan yang menjadi pertanyaan itu kenapa pas malam hari, sementara esok paginya itu sudah harus mulai acara. Kan ini sebenarnya diskusi biasa, nggak ada yang hal-hal yang aneh-aneh. Kalau kita lihat YouTube-nya Anies, diskusi dengan orang nggak ada yang mengerikan. Itu kan ya kayak hore-hore aja sebenarnya, tidak ada sesuatu yang berlebihan untuk dikhawatirkan. Oleh karena itu, ini kan sebenarnya hal-hal yang sifatnya teknis soal izin yang tiba-tiba dibatalkan, tapi kemudian ini dikaitkan dengan upaya-upaya untuk mempersulit aktivitas politik kubunya Amin. Itu yang kemudian menjadi gaduh sebenarnya. Oleh karena itu, masyarakat kita kan sudah cerdas, masyarakat kita sudah maju. Mereka sudah punya praduga dan asumsi-asumsi yang tidak lumrah. Saya kira semua proses peminjaman tempat apapun di negara ini sesuai dengan mekanisme dan prosedur. Oke. Tapi itu tadi, kalau memang tidak sesuai standarnya, sejak awal mestinya ditolak. Tapi jangan ujuk-ujuk dan buru-buru yang kemudian menimbulkan praduga-praduga yang kemudian tidak selesai. Apalagi misalnya ada videotron yang belum kelar tiba-tiba di take Ya. down. Ini kan menurut saya suasana hati kita nggak nyaman juga melihat pesta demokrasi semacam ini. Oleh karena itu, Rifana, bagi kita yang menikmati bagaimana kualitas demokrasi kita terus berkembang ya, tumbuh dengan sehat, tentu hal-hal yang sifatnya ini janggal, tidak fair, mestinya harus mulai dihindarkan kok. Baik, Oh, dalam baik. survei-survei misalnya Anies bagus amat, jauh lah dibandingkan dengan yang lain, nggak perlu dikhawatirkan. Iya, Oleh iya. karena itu, bagi kita yang rakyat biasa, nggak terlampau peduli siapa yang jadi presiden dan wakil presiden, kepentingan kita adalah seorang harus di treatment Oke. yang sama. Tidak Oke. boleh ada
pembedaan sikap yang harus kemudian menimbulkan keriuhan. Baik, Mas Yamin terakhir ya, dari TKN Prabowo Gibran kan menyebut bahwa Timnas Ya. Amin hanya membuat narasi terzolimi atau ketidakadilan begitu ya. Tanggapan dari Timnas Amin seperti apa? Karena kan ini ternyata sudah dibenarkan oleh Kapus Pen TNI Maijen Nugraha Gumilar bahwa Museum Pangeran Diponegoro Sasana Wiratama ini memang merupakan fasilitas milik TNI Angkatan Darat. Iya, kepada TKN Prabowo Gibran, ajarkan kami bagaimana caranya untuk bisa dirasa dinilai sebagai orang yang memanfaatkan, padahal kami sudah mendapatkan izin. Please, ini bukan yang pertama kalinya, ini udah beberapa kalinya. Tadi juga Mas Adi juga bilang bahwa juga pernah ada video tren yang sudah tayang, tapi ternyata diturunkan. Ini sudah ada izinnya, ternyata dibatalkan. Sebelumnya juga pada saat di Padang kami juga merasakan hal yang sama. Pada saat di Mataram kami melakukan hal yang sama. Tapi ya, kalau memang itu anggapannya dari Timnas Gibran dan Prabowo seperti itu, ya silakan saja. Semua bebas berpendapat, tapi orang tahu mana yang masuk di akal, mana yang tidak. Itu aja sih. Oke, terakhir Mas Adi, dengan acara Desak Anies ini yang kemudian tempatnya dibatalkan tapi akhirnya tetap terlaksana, Anda melihat ini bagaimana ya? Narasi ketidakadilan yang terbangun kemudian terpatahkan atau bagaimana? Ya pastinya kubu nomor 1 Paslon Amin ini memiliki perasaan yang sama dengan nomor 3 yang merasa diperlakukan tidak adil dalam proses-proses pemilu ini. Jangan-jangan ini akan semakin mempertebal mereka soal kemungkinan koalisi di putaran kedua, andai pilpres 2 putaran. Kalau pilpresnya 1 putaran, ya komunikasi politik semacam ini hanya sebatas bumbu-bumbu dari demokrasi. Secara prinsip 2 hal solusinya. Saya kira memang bentukan Dewan Hukum yang dibuat oleh kubu Amin di daerah-daerah itu bisa dimaksimalkan, tinggal ditelusuri, tinggal diinvestigasi soal kenapa hal ini seperti ini selalu terulang. Yang kedua yang paling penting mungkin ke depan, kalau untuk mengadakan acara Desak Anies ya memang harus dihindari yang terafiliasi penggunaan dengan fasilitas-fasilitas pemerintah, aparatus-aparatus pemerintah, karena sensitif. Kalau bisa sih di lapangan terbuka, panas-panasan ya nggak apa-apalah. Karena lapangan terbuka itu kan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang saya kira siapapun boleh menggunakan tanpa ada proses dan dramatisasi politik yang menurut saya hal-hal yang sifatnya sepele ini kemudian membuat betapa suhu tensi menuju 2024 semakin terasa kian panas. Baik, kita tunggu seperti apa nanti ke depan dan kita harapkan tidak ada lagi ya pencabutan izin suatu acara diskusi ataupun dialog menantang gagasan-gagasan para capres dan juga cawapres. Ini bukan hanya berlaku untuk paslon 1 tapi paslon 2 dan juga paslon 3. Demokrasi harus ditegakkan supaya lebih naik lagi kualitas demokrasi kita. Terima kasih sekali 2 orang narasumber yang sudah bergabung. Ada juru bicara Timnas Amin Usama Abdul Aziz dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Praitno. Saya selalu Mas Adi dan juga Mas Hemi. Thank you Revana, Hemi, sukses selalu.